Baik, halo, halo. Jadi, baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas kapsul yaitu penggunaan regresi linear. Jadi, hal yang pertama bisa kita lakukan adalah dengan menginstal scikit-learn, yaitu merupakan suatu library yang sering digunakan untuk perhitungan seperti itu. Setelah menginstal, kemudian kita import Pandas SPD ini berguna untuk kita mengimport suatu file dari komputer kita. Seperti ini saya mengimport data file yaitu koreksi SP dan mengubahnya menjadi berbentuk data frame. Nah, oke ini data yang saya gunakan merupakan data hasil akuisisi SP ya, di mana panjang ini merupakan lintasan saya yaitu di meter kedua 4 hingga ke meter 100 dan di kanannya merupakan nilainya seperti itu. Setelah itu eh, import matplotlib pilot SPLT berguna untuk membuat suatu grafik yang bakal ntar dibaca. Nah, untuk jenisnya sendiri itu scatter dengan sumbu X menggunakan kolom panjang dan sumbu Y merupakan menggunakan data kolom koreksi. Kemudian dengan judul panjang khusus koreksi, dengan X label panjang dengan satuan meter, dengan label dari Y itu melakukan koreksi dengan satuan volt. Kemudian PLTX lim ini artinya yaitu batas yang digunakan untuk sebagai batas bawah atau atas pada sumbu X, di mana saya menyetingnya dari 0 hingga 110 dan untuk G-nya itu 0 sampai 10. Kemudian saya juga menampilkan grid agar bisa mempermudah membaca grafik seperti itu. Baik, kemudian import number SNP ini digunakan untuk melakukan perhitungan di eh, selanjutnya karena untuk ini kita akan mengubah data X kita menjadi suatu variabel sehingga agar nanti bisa terhitung atau bisa terproses lah dalam suatu fungsi dalam X-nya seperti itu. Nah, untuk X sendiri itu berupa panjang sama janjinya itu dari koreksi dari nilai koreksi. Ini merupakan hasilnya, hasil X sebagai variabelnya dan y-nya seperti ini. Kemudian kita ubah, kita reshape yang awalnya itu berupa satu kesatuan, yaitu one dimensi seperti ini. Kita reshape menggunakan 1,1 yang artinya kita akan mengubahnya menjadi dua dimensi. Yang dimana dari variabel X ini setiap data merupakan memiliki bentuk sendiri. Itu juga dengan ya X-nya. Nah, kemudian setelah memiliki data yang dibutuhkan, kita mengimport linear regression, yaitu machine learning yang bakal kita gunakan untuk memprediksi nilai yang bakal muncul setelah membaca data-data kita. Jadi simpelnya data saya kan di X itu maksimal di meter 100. Nah, jika saya ingin mengetahui data di meter 102, 103, dan seterusnya, itu saya ingin menggunakan fungsi yaitu eh, linear regression. Seperti itu. Kemudian X underscore graph NP array dan ini itu digunakan untuk me, apa ya, mengarai yaitu data X yang telah terprediksi. Oh sorry, itu untuk memberikan batas data di array kita, yaitu di batas bawah di 0 dan di batas akhir itu
10 untuk sumbu X-nya dengan reshape 1,1 untuk mengubahnya ke dua dimensi. Dan yang bakal kita gunakan perbandingan yaitu eh, data Y itu akan diprediksi berdasarkan data X, yaitu Y merupakan variabel dependen dan X merupakan variabel independen seperti itu. Kemudian setelah itu kita bangun buat lagi eh, grafiknya menggunakan fungsi seperti ini dengan scatter XY, kemudian dengan plotnya X merupakan X yang sudah terprediksi dan Y yang sudah terprediksi, kemudian dengan garis R yang R garis itu merupakan bahkan menunjukkan garis warna merah seperti itu. Ini untuk panjang labelnya sudah disebut. Nah, kemudian kita menunjukkan atau mencari dari intercept dan slope sendiri. Intercept merupakan eh, apa ya? Titik perpotongan antara Y dan X di ya garis di Y dan X. Untuk slope sendiri itu merupakan garis miring yang digunakan besarnya garis miring untuk mengetahui berapa berapa kenaikan Y setiap kenaikan X. Maaf, berapa perubahan Y di setiap kenaikan X. Dan didapatkan seperti ini, intercept sekian dan slope sekian. Nah, untuk kemudian kita pilih data yang atau meter X berapa yang bakal kita prediksi. Yang gimana saya masukkan X ke 103, 107, dan 110 dengan reshape agar bisa terbaca menjadi dua dimensi. Kemudian saya prediksi menjadi seperti ini. Kemudian eh, saya ubah agar lebih mudah dibaca dengan RD, SV, inzip, yaitu RD sendiri itu merupakan koreksi panjang yang saya inginkan, dan prediksi SP atau SV ini merupakan data yang dimunculkan oleh fungsi ini, di mana pada X atau panjang ke 103 nilai yang saya dapatkan kemungkinan itu adalah 4,3 sekian. Di 107 itu 4,444 dan terakhir dikorek di titik ke 110 prediksinya itu sebesar 4,49 seperti itu. Jadi inilah hasil akhir dari fungsi regresi linear tersebut bisa dilihat dari garis ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.